نصائح الدينية والوصايا الإيمانية للإمام صلى الله عليه وسلم قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد وصيوفنا وتغشم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا بذاههم ويمرعد علينا ولأولادنا وأحبابنا وطلابتنا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وتباعد كل البعد واحذر كل الحذر من الزنا ومن اللواط إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dikumpulkan kembali di tempat yang penuh mulia, penuh berkah, yaitu di majlisul ilmi dan majlisul khair dan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majlis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga, keluarga, sahabat, juriyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Qutbu Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau dan dapat mengamalkan daripada susunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal lawan pian sabarataan apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan.
Qala radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa taba'ad kullal bu'di wahdhar kullal hadhar minaz zina wa minal liwat. Fa innahuma minal fawahishil muhlikati wal kabairil maubiqati. Dan jauhilah olehmu akan sekalian yang jauh, dan takutilah olehmu akan sekalian yang takut daripada berzina dan lewat. Zina dan lewat itu beda. Kalau zina laki-laki dengan perempuan yang kada halal, artinya berkumpul dengan cara kada halal, itu zina namanya. Kalau lewat itu laki-laki sama laki-laki satu jenis lah, LGBT kan jurang lah, lalaki sama lalaki lewat ngarannya. Tapi kalau bahasa Indonesia lewat itu ngapa? Lalu. Jadi biar jangan bahasa lewat-lewat. Kalau di apa? Kalau di Arab misalkan saya mau lewat jar. Artinya anak lalu kan. Sariki bubuhannya apa? Haram lewat kok. Nah, ini kalau lewat laki-laki sama laki-laki. Atau homo. Nah, ini. Fa innahuma minal fawahish, maka sesungguhnya keduanya, zina lawan liwat itu daripada perbuatan keji atau perbuatan yang jahat, al-muhlikati, yang membinasakan. Artinya orang manggawi itu binasa orangnya itu, baik di dunia atau di akhirat. Dan sebesar-besar daripada dosa yang membinasakan. Jadi dosanya ganal, orang zina, orang liwat lah. Dan sungguh mengharamkan akan dia oleh Allah akan haram yang bersangatan. Jadi haram benar. Haramnya itu luar biasa haramnya. Luar biasa dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naha anhuma nahyan akidan, dan telah melarang ya Allah daripada keduanya, zina dan lewat, akan larangan yang bersangatan atau larangan yang kuat. Artinya Allah bujur-bujur melarang benar, Allah bujur-bujur kada memberiakan benar lawan orang yang berzina dan orang yang liwat. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah berfirman, dan janganlah kalian mendekati akan zina. Mamaraki aja jangan, mamaraki apalagi menggawi lah. Nangkai apa memaraki? Salah satu orang yang memaraki zina itu apa? Salah satunya muqaddimatuz zina, muqaddimah zina. Jadi ada juga muqaddimahnya. Pendahuluan daripada zina itu ada. Misalnya apa? Bajejepayan kah? Nah, ini hati-hati. Ya Allah, hati-hati. Ini termasuk muqaddimah lah. Jadi Allah itu melarang yang mana mendekati, mamaraki aja jangan, apalagi menggawi. Kana fahisyatan wa sa'a sabila, adalah ia zina itu yaitu pekerjaan yang jahat dan sejahat-jahat akan jalan. Artinya jalan yang paling hina, jalan yang paling jahat, pekerjaan yang paling keji, pekerjaan gawian yang kada baik,
yaitu zina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahanlah kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zina, liwat, dan anak zuriat-zuriat kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan disebutkan apabila anak lahir itu kan dibacakan inna anzalna, ya Allah, di telinganya. Agar apa? Sekira terpelihara inya berzina, ya Allah. Itu jadi kalau anak lahir itu dibacakan itulah. Dan paling ada juga ada kan doa apa itu yuk? Doa istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farzi minal pawahish. Itu jadi kita diajari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berdoanya sesudah kita beristinja. Apa itu istinja? Sesudah kita membersihkan daripada kita habis mengeluarkan daripada mengeluarkan qadha hajat. Nah, situ berdoa adalah istinja. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku minal, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah olehmu hatiku daripada sifat munafik. Wa hassin farji, dan bintingilah olehmu kemaluanku minal bawahis, daripada pekerjaan yang keji, pekerjaan yang kada baik, daripada gawian yang jahat. Apa gawian yang jahat? Zina, lewat, itu sama aja. Nah, jadi paling ada kita berdoa lawan Allah Ta'ala. Apabila berdoa ketika habis basuh itu nah. Jadi itu doanya, dan itu disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tata caranya kalau kita hendak ke WC, ya kalau ke hammam, itu disunahkan batis kiri. Ketika hendak masuk berdoa, ya kalau apa doanya hendak masuk WC apa? Hafalah. Rabbana atina bid dunya hasanah. Lain itu. Itu doa hendak makan. Apa doanya yuk? Jadi ada doa-doanya lah. Nah, Allahumma inni a'udzubika khubusi wal khaba'is. Jadi membacanya itu di luar lah. Karena kalau disunahkan batis kiri. Nah, jadi ketika kita sesudah berbasuh atau istinja, itu sunnah. Jadi membacanya itu kada perlu banyaring. Dalam hati cukup sudah. Yang Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal bawahis. Itu barang berdoa. Sekira dibintingi, ya Allah, sekira dihindarkan daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena pulang keluar daripada WC disunahkan batis kanan. Baca doa Ghufranak alhamdulilladzi adzhaba anni adza wa afwan. Nah, jadi ada sunah-sunahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Gawian-gawian kita di rumah dari hendak guring, ya Allah, bangun guring, itu ada yang sunah-sunah Rasulullah. Bahkan hendak kawisi pun, bahkan sesudah kita istinja pun, bahkan kita sudah keluar daripada WC pun, ada sunah-sunah Rasulullah, dan di situ ada doa-doa. Apa tujuannya? Untuk kita juga, ya Allah. Karena kita kadang-kadang menghindar sesuatu kejahatan kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka-mereka yang tidak menyembah mereka beserta Allah akan Tuhan yang lain. Wala yaqtulunan nafsa, dan tidak membunuh mereka akan jiwa alladzi harramallah, yang ia telah mengharamkan oleh Allah, illa bil haqq, kecuali dengan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina mereka. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan siapa-siapa memperbuat akan yang demikian itu, niscaya akan menemui akan dosa. Apa itu? Orang yang menyembah selain Allah, orang yang membunuh daripada manusia yang bukan hak, orang yang berzina, orang yang memperbuat yang demikian itu, maka ia akan mendapatkan dosa. Yudha'ab lahul adzabu yaumal qiyamah, digandakan baginya dosa, digandakan baginya akan siksaan pada hari kiamat. Jadi orang yang menggawi zina itu pada hari kiamat akan digandakan oleh Allah Subhanahu, akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal ia padanya hal keadaannya dihinakan. Jadi kekal, illa kecuali. Berarti kecuali apa? Man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali orang yang bertaubat. Nah, jadi masih ada keampunan lah. Misalkan di zaman jahiliyah, zaman dulu tagawi, misalkan ya kalau lah, yang penting kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita mengakui daripada dosa-dosa kita, maka diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Allah, orang yang bertaubat dan beriman ia dan beramal akan amalan yang soleh. Jadi setelah bertaubat, beriman, beramal soleh, artinya memperbaiki lagi inya lah. Artinya inya salah, minta ampun. Yang namanya salah itu wajar minta ampun. Ya kalau kita salah kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita memperbaiki daripada diri kita, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu mengganti oleh Allah akan kejahatan taubat, tapi taubat dan memperbaiki lagi. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah orang yang pengampun, yang kasih sayang. Allah itu sifat ghafur, sifat yang mengampuni daripada dosa-dosanya, daripada dosa-dosa hambanya. Allah itu bersifat kasih sayang. Jadi apabila kita pernah tagawi terkerjakan daripada zina atau lewat, ya Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita perbaiki daripada diri kita, maka Allah akan menerima taubat kita, maka Allah akan mengampuni kita, maka Allah akan memberi kasih sayang kepada kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak berzina oleh orang yang berzina ketika berzina ia, hal keadaannya dia orang yang benar-benar beriman. Artinya kalau orang itu bujur-bujur beriman,
maka inya kada pacangan tagawi yang namanya berzina. Kalau itu bujur-bujur beriman. Nah, oleh karena itu kayak apa kita ini saya kira menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Maka pentinglah keimanan itu kita tambah, pentinglah iman itu kita tebali, pentinglah iman itu kita kuati. Karena ujar Nabi, kada mungkin orang yang menggawi berzina ketika hal imannya ada. Berarti kalau orang itu tagawi berzina, berarti imannya kada ada berarti. Karena imannya hilang, lalu tagawi. Makanya dikatakan di dalam kitab Safwatiz Zubat, di situ pakum minal imani fil mazidi wa bi safa'il qalbi tajdidi bi kasrati salati wat ta'ati wa tarki malli nafsi min syahwati. Fakun, maka jadikanlah daripada iman itu ditambahi, dan pada membersihkan hati diperbaharui. Imannya ditambahi, hatinya dibersihi. Iman ditambahi, hati dibersihi. Bikasrati sholati wa ta'ati. Dengan cara apa? Iman kita ditebal, iman kita dikuatkan dengan banyak salat sunnah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah itu bisa memperkuat daripada iman. Salah satunya rajin hadir di majlisul khair, rajin pada majelis baik seperti Maulid Nabi Muhammad, seperti hadir mendengarkan ilmu, seperti membaca salawat, membaca zikir, tahlil, tasbih. Itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak taat, maka dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarki malin nafsi min syahwati, dan meninggalkan sesuatu di dalam jiwanya daripada syahwat yang memerintahkan daripada kejahatan. Nah, jadi salah satunya kita berkumpul di sini untuk apa? Mempertebal keimanan kita, menguatkan keimanan kita. Kenapa? Karena ujar Nabi, orang yang tagawi berzina itu kenapa? Karena imannya kada kuat, karena imannya copot, karena imannya hilang, makanya tagawi. Jadi dengan cara banyak taat kepada Allah, mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-muqimu 'ala zina qa'abidi wathanin. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, orang yang tetap selalu atas zina itu seperti orang penyembah berhala. Orang yang selalu tetap menggawi kadada bertaubat kepada Allah, itu dosanya kayak apa? Orang menyembah berhala. Orang menyembah berhala itu orang yang kafir, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Hindu, Buddha, ya Allah, atau yang lainnya yang bukan agama Islam. Kenapa? Karena mereka itu mensyarikatkan Allah. Maka orang yang menggawi daripada zina, yang selalu tetap berzina, itu seperti dosanya orang yang menyembah berhala. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna zunata ya'tuna tastailu furuzuhum nara ayatuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang berzina datang mereka menyala-nyala oleh kemaluan mereka akan api, akan menyalakan akan kemaluan mereka akan api. Artinya datang mereka pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu pinandu orang. Kenapa? Di kemaluannya itu ada api menyala-nyala.
Karena oh ini orang yang berzina di waktu di dunia. Jadi bila orang berzina di dunia, inya kada bertaubat. Tapi kalau bertaubat lah, asal bujur-bujur taubat diampuni oleh Allah. Tapi kalau kada bertaubat selalu menggawi sampai meninggal kada bertaubat, dan nanti pada hari kiamat itu banyaklah kemaluannya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara akan mereka oleh Allah pada hari kiamat. Allah kada memandiri. Maksudnya apa yuk? Artinya Allah kada menghiraukan. Kalau Allah kada menghiraukan, berarti orang itu kada dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kada dapat kasih sayangnya Allah. Dicilingi orang mata, ya Allah, nyaman lah kalau kita dicilingi orang. Ini Allah yang kada menghiraukan kita, ya Allah. Jadi ujar Nabi ada golongan dan tidak disucikan ya Allah akan mereka, dan tidak mensucikan Allah akan mereka, dan tidak memandang ya Allah akan mereka. Kada dipandang dengan pandangan rahmat, kada dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu siksaan yang pedih, luar biasa siksaannya. Siapa? Syekhul zani, orang tua yang berzina. Tuha tapi gawian berzina. Nauzubillah min dzalik. Orang ini kada dapat pandangan rahmatnya Allah. Orang ini kada dihiraukan oleh Allah. Wa mulkun kadzab, dan raja yang pendusta, pemimpin yang pendusta kada dapat pandangannya Allah. Pemimpin-pemimpin yang pendusta kada dapat ainur rahmah, kada dapat pandangan kasih sayangnya Allah. Allah kadang menghiraukan kepada orang tersebut. Kalau seorang pemimpin, seorang raja, tapi inya berdusta. Wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. Orangnya miskin tapi sombong. Nah, maka orang yang miskin sombong ini kada dapat pandangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah miskin sombong pulang. Ya Allah. Nah ini kada dapat pandangan rahmat. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna zina yajlibul faqra, sesungguhnya berzina menarik ia akan kefakiran. Jadi di dunia ini disiksa Allah. Kalau orang berzina ini kada taubat kepada Allah, ini selalu fakir lah, menarik akan kefakiran, hidupnya susah lah. Nah oleh karena itu tadi kan dijelaskan dalam Al-Quran tadi, kalau sudah tagawi ayo taubat kepada Allah, minta ampun kepada, benar-benar taubat dan beramal soleh. Beramal soleh insya Allah diterima oleh Allah, insya Allah diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa warada annahu yati ala ahli al-mawqifi rihun muntaninatun tu'dhi kulla barrin wa pazirin ghayatal adha, fa yuqalu lahum hadhi raihatu furujiz zinat, raihati furu hadhihi raihatu furujiz zunat. Wa fil hadithi sahih, hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam ra'az zunata waz zawani fi misli tanur ya'tihim lahbun nar min asfalihi fayasihuna wa yartafi'una, wa dzalika min anwa'i ta'zibillahi yahum bil barzah. Dan telah datang daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya selagi datang atas ahli mauqif, ahli mahsyar, ahli perkumpulan pada hari kiamat, bau yang busuk. Jadi ketika orang berkumpul-kumpul pada hari kiamat itu, berkumpulan, datang bau. Baunya itu haruk, busuk banar.
yang mengganggu tiap-tiap orang yang baik dan jahat. Yang baik, nang orang-orang baik nih, orang-orang saleh terganggu juga. Dan orang-orang yang jahat pun terganggu jualan bau itu. Ghayatul adza, akan berkesudahan mengganggu. Wah ini bujur-bujur mengganggu benar. Kita tuh bila ada bau sedikit gen, kan nyaman ya kalau sikungin bakantut misalnya. Ya Allah, bebau, itu bisa menumburakan alam. Ya Allah, itu bau nang kayak itu. Lihat aja kalau ayam mati sehari kan apa-apa, 2-3 hari seminggu, oh luar biasa baunya lah. Jadi pada hari kiamat di tempat perkumpulan itu ada datang bau yang mana mengganggu orang-orang yang baik, orang-orang yang terganggu sebelah taat. Maka dikatakan orang bagi mereka hadhihi, ini bau kemaluan orang yang berzina. Nah ini bau kemaluan orang berzina nang ini. Dan pada hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW mera'az zunat, melihat ya Rasulullah akan perempuan-perempuan yang berzina, wazawani, dan laki-laki yang berzina, bimisli tanur, pada seumpama dapur gasan orang bermasak. Ya'tihim lahabun nar, selagi datangkan mereka itu nyala api. Jadi menyala min asfali, dari bawahnya menyala. Kayak apa? Dapur ngaran, dapur itu ngaran aja dapur pasti dinyalakan orang, bujur apa bujur, dapur itu pasti menyala ya. Kalau gasan bemasak ya, kalau pasti ada apinya terus. Jadi ujar Nabi, orang berzina itu seperti kayak itu, kadada mati-mati ada aja ya. Kalau pokoknya sehari itu mun bahari bedapur ya, kalau ya anggaplah seperti kompor gas ini ya. Kalau amun asal ada aja pang orangnya di rumah tuh pasti tanyalakan terus. Iyalah, kada mungkin kada menyalakan, pasti tanyalakan asal ada orangnya. Mau nggak ada orangnya lain kisahnya. Artinya sifat dapur itu apa? Gasan menyalakan, gasan orang bermasak. Jadi Nabi itu mau umpamakan orang yang berzina itu seperti nangka itu, artinya selalu menyala dari bawahnya, maka berteriak mereka dan menyaringkan mereka. Jadi sampai bakuriak mereka yang berzina itu. Dan yang demikian itu daripada bahagian siksaan Allah akan mereka fil barjah. Jadi sebahagiannya itu disiksa di dalam barjah jiwa. Artinya bukan saja siksaan itu di akhirat kada, di dalam kubur pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini luar biasa lah. Artinya orang yang terjerumus, ya Allah lah, terjerumus karena orang itu kada mungkin tagawi kalau bujur-bujur ada imannya gitu kan. Karena imannya tuh mungkin hilang atau kayak apa ya kalau. Nah, jadi oleh karena itu kalau sudah terjerumus senang kayak itu, ayo sekarang bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang kada berdosa lagi. Nah itu. Jadi kalau berdosa, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang kada bersih, kata Nabi, asal bujur-bujur taubat dan memperbaiki daripada dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah di jalan yang baik, di jalan hidayah, di jalan inayah, di jalan taufik,
dan mudah-mudahan senantiasa diridai Allah, dan mudah-mudahan termasuk orang yang setia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditanamkan di hati kita selalu cinta kepada baginda Rasulullah, dan mulut kita selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal dalam husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah bighairi hisab, wa ala hadin niyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.